Konnichiwa minasan. Hai, ketemu sama aku Nando di Belajar Bersama LPK Yoshimura. Hai, pertama kita mau belajar tentang hiragana. Salah satu huruf di bahasa Jepang yang paling dasar ya. Hiragana itu biasanya dipakai untuk kata-kata ya atau kosakata yang berasal dari Jepang. Nah, oke? Itu. Terus juga ada teknik penulisannya. Teknik penulisannya itu pertama itu dari horizontal dulu, baru vertikal. Nah, oke, langsung saja kita ke huruf pertama. Nah, huruf yang pertama itu ada A. Ya. Selanjutnya ada I. Oke. Terus U, E, O. Nah, itu kolom pertama. Nah, kolom selanjutnya ada huruf yang konsonannya itu K. Nah, konsonan K dicampur sama tadi A, I, U, E, O secara bunyi ya. Jadi bunyinya adalah K, Ki, Ku, ya, Ke, Ko. Oke, itu kolom kedua ya. Yang selanjutnya ada di kolom selanjutnya ada huruf Sa. Ya, nih hurufnya ini gini, Sa. Ya, selanjutnya ada Si, Su, Se, So. Nah, itu huruf di kolom yang huruf secara bunyinya itu konsonannya itu S. Ya. Terus selanjutnya ada huruf yang konsonannya itu T secara bunyinya. Nah, tinggal ditambahin tadi A, I, U, E, O secara bunyi, oke? Nah, huruf yang pertama ada ta. Yang selanjutnya ini hurufnya secara bunyinya beda, tapi masuk dalam huruf konsonan yang bunyinya T, oke? Yaitu huruf ci. Selanjutnya juga sama kayak ci, secara bunyinya beda, tapi masih masuk dalam kolom huruf konsonan yang T. Ya. Nah, ini ada su. Nah, selanjutnya ada T. Yang terakhir ada to, oke? Nah, kolom yang selanjutnya ada huruf na. Ya. Na, terus ni, nu, ne, no. Nah, yang selanjutnya ada huruf h. Terus hi. Yang selanjutnya ini secara bunyi beda ya, tapi masih masuk dalam konsonan h. Ya, ada fu. Terus he. Selanjutnya ada yang terakhir ho. Ya, jadi ha, hi, fu, he, ho. Nah, selanjutnya di kolom selanjutnya ada ma. Huruf yang selanjutnya ma. Lalu mi. Ya, mu. Me. Mo. Nah, itu di kolom ma. Nah, selanjutnya ada di konsonan y. Nah, y ini hanya terdiri dari 3 huruf ya, secara bunyi dan secara bentuk, yaitu ada ya, yu, yo. Oke. Nah, selanjutnya ada huruf ra. Ra. Nah, ini hurufnya, ini huruf ra. Terus ada ra, ri. Ya, ri, ru, re, ro. Nah, selanjutnya ini sudah mendekati akhir-akhir ya. Yang selanjutnya ada huruf wa. Ya. Yang selanjutnya ada huruf wo. Tapi sering-seringnya dibacanya huruf o. Ya, bukan o yang atas tadi. Ya, yang pertama tadi bukan. Ini beda lagi secara huruf ya. Terus selanjutnya ada huruf en. En. Ya. Nah, itu huruf dasar pada hiragana. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengenal huruf hiragana, kita akan belajar beberapa di beberapa huruf doang. Terus nanti ada tanda petik dan tanda lingkaran kecil di setiap hurufnya. Tapi hanya ada di beberapa huruf-huruf khusus ya. Nah, jadi yang pertama ada tanda petik 2 ya. Petik 2 kecil di samping atas hurufnya ya. Jadi di beberapa huruf itu ada di huruf yang konsonannya K, di huruf konsonannya Sa,
di huruf konsonannya itu H, ya. Terus yang selanjutnya ada huruf maru, ya, maru. Maru ini khusus untuk di huruf H, ya. Jadi ketika ada huruf hiragana K bertemu dengan teng-teng, itu huruf konsonannya, huruf K-nya dibaca jadi G. Jadi huruf G, G. Oke, G, Gi, Gu, Ge, Go. Kalau di teng-teng huruf Sa itu jadi Z. Ya, Za, Ji, Zu, J, Jo. Zo, ya, Zo bukan J, ya, Zo. Z, Zo. Oke. Nah, selanjutnya, oh tadi ketinggalan satu. Ada yang bisa pakai teng-teng itu huruf ta. Ya. Jadi ketika huruf ta dikasih teng-teng itu berubah, T-nya itu berubah jadi D. Oke? Jadinya bunyinya da. Nah, kalau ci di teng-teng itu jadinya ji. Ya, ji, tapi ini huruf biasanya jarang dipakai kalau di hiragana, oke? Terus selanjutnya ada ju. Ya, bukan ju tapi ju, ya. De, do. Oke? Terus yang terakhir di teng-teng. Yang terakhir di teng-teng itu ada huruf H. Oke? H. Nah, secara bunyinya ketika huruf H bertemu teng-teng itu berubah menjadi, hanya itu berubah menjadi B. Oke? Jadi secara bunyi menjadi B, bi, bu, B, bo. Oke? Nah, tadi kan aku tadi sebelumnya sudah membahas tentang huruf kecil, ya, lingkaran kecil di atas huruf. Nah, ini namanya maru. Maru itu hanya khusus di huruf H. Oke? Ketika huruf H bertemu dengan maru, lingkaran kecil di atas huruf H, itu huruf konsonannya berubah menjadi P. Jadi secara bunyi menjadi pa, pi, pu, pe, po. Oke? Nah, terus ini teng-teng sudah, maru sudah. Yang selanjutnya kita akan bertemu sama huruf yang bentuknya kecil. Yang pertama itu ada huruf ya, terus yu, terus yo. Nah, jadi hurufnya itu kecil bersandingan dengan huruf yang vokalnya berakhiran i. Contohnya ki, si, ci, ni, mi, ri. Oke? Jadi ketika ki bertemu dengan huruf yo, yo kecil secara bunyi menjadi kyo. Ketika huruf si bertemu ya kecil menjadi sya, vokal i-nya berubah jadi ya. Ketika huruf ru bertemu yu kecil menjadinya riu. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu ada teng-teng dan maru di huruf yang kya-kyu-kyo tadi. Nah, dan beberapa huruf yang khusus tadi seperti huruf K, Sa, Ta, H. Oke? Nah, ketika huruf K di teng-teng ketemu yo kecil, bunyinya menjadi gyo. Secara bunyi beda, oke? Bi ketemu yo kecil menjadi bio. Huruf hi ketemu maru, lalu ketemu dengan huruf yu kecil, dibacanya menjadi piu. Oke? Ini hurufnya. Jadi piu. Jadi pia, piu, pio. Oke? Bia, biu, bio. Ya. Nah, selanjutnya kita ketika sudah masuk ke kosakata itu akan ketemu huruf su, tapi bentuknya kecil. Oke? Ketika huruf ketemu su kecil, ya, itu huruf setelah su dibacanya double. Oke? Seperti contohnya itu ada kata asate.
asat T. Oke. Ini ada huruf A, lalu huruf sa, lalu ada su kecil. Nah, ada huruf T. Nah, jadi su kecilnya secara pembacaan itu ikut huruf yang belakangnya. Dan huruf belakangnya itu dibaca double secara huruf konsonannya. Jadi attack. Oke? Dibacanya berarti menjadi asat T. Oke? Nah, selanjutnya ada huruf Tara. Ini adalah bahasa Jepangnya sekolah. Oke, secara penulisannya itu ada huruf K di teng-teng, ya. Lalu ada huruf su kecil, ya. Lalu ada huruf ko sama u. Oke, jadi pembacanya itu gakko, gakko. Oke, K-nya double, gakko, ya. Oke. Nah, materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang katakana, ya. Karena itu adalah salah satu huruf yang penting dalam bahasa Jepang. Walaupun memang jarang banget dipakai ya, jarang banget dilihat, tapi kita tetap harus tahu. Bahkan secara penulisan nama kita pun harus pakai katakana. Oke. Jadi, video pembelajaran bersama LPK Yoshimura kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Oke? Bye-bye.